Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati minal anbiya wal mursalin wa asyhadu wa salihin. Khususan Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Idris wa Kiai Haji Mujazin wa Kiai Haji ila hadrati wa nahsu khususan abdikal fakir Kiai Haji Musleh Meranggen wa Kiai Haji Abdurrahman wa Kiai Haji Abdurrahman Meranggen wa Kiai Haji Ngiri Kusuma Syaurillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini masih bersama dengan saya, dan saya mengucapkan salam sehat kepada semuanya. Di sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan di hadis yang terakhir tentang bab sabar. Saya ingatkan lagi bahwa sabar adalah ujian yang diberikan oleh Allah, di mana kita harus mensikapi yang diberikan oleh Allah itu berupa hikmah atau berupa cobaan, maka kita harus dalam keadaan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kata daripada Allah Ta'ala bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah juga mengatakan di hadis yang kemarin, bersabarlah engkau, dan dengan sabar engkau akan bertemu aku di telaga Kausar, telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sabar itu insya Allah semua kehidupan kita, semua apa yang kita lakukan, kalau kita didasari dengan sabar, insya Allah itu akan mendapatkan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa amitana alaihi bi asrarihi fid dharaini amin. Hadis ke-30 dari bab sabar. Setelah kemarin hadis yang ke-29 di baris yang terakhir sebelum bab asyidq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ibrahim, lan saking Abi Ibrahim Abdillah bin Abi Aufa. Wa an Abi Ibrahim, lan saking Abi Ibrahim Abdillah bin Abi Aufa. Abdillah bin Aufa ibapake jenenge Ibrahim Abdullah bin Aufa. Radhiya, muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abi Ibrahim Abdillah bin Aufa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi ing dalem setengahe pira-pira dinane. Fi ba'di ayyamihi ing dalem setengahe pira-pira dinane Anjing Nabi allati laqiyah,
Allati kang laqiya kang tetemu sapa nabi allati kang laqiya kang tetemu sapa nabi al aduwa ing mungsuh ing tadzara nunggu sapa Kanjeng Nabi hatta idza malatis syamsu idza malatis syamsu nalikane hatta idza malatis syamsu sehingga condong apa srengenge koma jumeneng fihim ing dalem pira-pira wong muslim. Ini diceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu menunggu atau di dalam suatu peperangan, Nabi Muhammad ini menunggu bersama kaum muslimin hingga matahari sampai condong itu berarti sampai waktunya zuhur. Menunggu bersama dengan kaum muslimin, dan beliau bersabda kepada kaum muslimin bersama dengan tentara Rasulullah SAW. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas he eling-eling manungsa. La tatamannau aja ngarep-ngarep sira kabeh al-liqa'a ing sebentar. La tatawannaul liqa'a. Aja ngarep-ngarep sira kabeh al-aduwi ing ketemu mungsuh. Was'alu lan jaluk utawa nyuwun sira kabeh sapa Allah ing Allah al-afiyata ing waras. Was'alu lan nyuwun sira kabeh Allah ing Allah al-afiyata jaluk waras kabeh. Fa idza laqitum mongko nalikane ketemu sira kabeh fasbiru mongko sabar sira kabeh wa'lamu lan meroho sira kabeh annal jannata sak temene swarga dilalil suyuf ing ngisor-ngisore pira-pira pedang. Wa'lamu lan weruh sira kabeh annal jannata sak temene swarga tahta dhilalis suyuf ana ing ngisore pedang. Ana ing ngisore pedang. Pira-pira pedang, asyuyuf jamak ya. Jamak taksir itu. Asyuyuf ing pira-pira pedang. Tsumma qala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitabi, Allahumma do Allah munzilal kitabi kang nurunake pira-pira kitab. Munzilal kitabi kang nurunake kitab, yang menurunkan kitab. Ya. Ketika Nabi Muhammad itu menunggu musuh yang lama sekali sampai saat matahari itu sampai condong ke atas, maka Nabi Muhammad mengatakan, bersabda kepada para tentaranya, tentara daripada Nabi Muhammad, hei manusia, janganlah kamu mengharap bertemu dengan musuh.
Janganlah kamu berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah, dan ketika engkau bertemu dengan musuh, berdoalah kepada Allah, jaluk karo Gusti Allah, berikan kami kesehatan, keselamatan. Faida laqitum, dan ketika engkau bertemu dengan musuh, maka fasbiru, maka bersabarlah. Dan ketika engkau mengetahui bahwa, dan ketahuilah, wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah beberapa pedang. Maksudnya beberapa pedang ini adalah jihad. Jihad pada masa Rasulullah waktu itu memang berperang kepada musuh-musuh orang kafir Quraisy. Contoh perang Badar, perang Uhud. Kalau mereka tidak melawan, maka kaum muslimin akan binasa. Maka Rasulullah berani saat itu untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, Nabi langsung bertemu dengan musuhnya. Musuhnya kelihatan dari tempat lain kelihatan. Maka Nabi Muhammad memberangkatkan semua pasukannya dengan berdoa kepada Allah. Allahumma munzilal kitabi, ya Allah yang menurunkan semua kitab. The Bluetooth device is ready to pair. Ya Allah yang menurunkan semua kitab. Lanjutkan. Wa mujziyas sahabi, lan kang ngelakau ya wa mujziyas sahabi, lan kang nglakokake mendung. Wa hazimal ahzabi, lan mlebokake utawa ngalahake pira-pira wal hazimil ahzab, pira-pira musuh. Wahazimal ahzab, hazama yuhazimu golongan, berarti wahazimal ahzabi, lan kang hancur leburkan, cara gamane ngono, menghancur leburkan pasukan musuh. Wahazimal ahzabi, lan menghancur leburkan pasukan musuh. Ihzimhum, mugi mlayokake panjenengan ing musuh. Wangsurna, lan nulungono sira ing kita, alaihim ing ngatasé pira-pira musuh. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bi. Wallahu lan iku kedue Allah, lawan Allah at-taufiqu kang paring pitulung sapa Allah. Jadi hadis ini menerangkan tentang bagaimana gentingnya pertarungan Rasulullah SAW sampai perang itu menunggu lama sekali, dan ketika Nabi sudah menunggu, maka Nabi mengatakan kepada para prajuritnya pada saat itu, ya ayuhan nas la tabannaul liqa'a adu, janganlah kamu menunggu musuh-musuh kamu, dan berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah keselamatan
Dan jika engkau bertemu dengan musuhmu, maka bersabarlah olehmu. Bersabarlah ketika engkau bertemu dengan musuh. Arti dalam sabar bukan berarti dibacok, ya sabar, tidak. Bersabar dalam arti ketika strategi dalam orang itu berperang, strategi Rasulullah dalam berperang itu adalah sabar. Menunggu dulu, baru musuh datang, kita langsung menyergap. Itu di keterangan yang lain di hadis ini mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah itu menunggu musuhnya, Rasulullah mengatakan kepada prajuritnya, ya ayuhan nas, hai orang-orang, hai manusia, hai para manusia, janganlah kamu berharap bertemu musuh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan. Dan bersabarlah. Ketahuilah bahwasanya surganya Allah itu berada di bawah pedang-pedangmu. Pedang-pedangmu berarti bukan berarti kekuasaan yang luas, ataupun bukan berarti dengan emosi, dengan menggebu-gebu, tapi tidak didasari dengan ridhonya Allah. Itu tidak dinamakan dengan mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada para pasukannya, beliau kemudian memberangkatkan pasukannya itu dan kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah yang menurunkan semua kitab, ya Allah yang menurunkan semua kitab, yang menjalankan awan, Engkau yang menjalankan awan ya Allah, dan Engkau yang berhak yang menghancurkan gabungan-gabungan pasukan musuh. Engkau yang berhak menghancur leburkan gabungan para musuh itu. Berilah kami kemenangan atas mereka. Ketika doanya Rasulullah SAW itu seketika bahwasanya pasukan Nabi Muhammad SAW yang konon pada saat itu pasukan Nabi Muhammad itu berjumlah 3 kali lipat kurang lebih sedikit daripada musuhnya. Dan setiap perang atau perang yang terjadi pada pertama kali adalah perang Badar, di mana ketika itu Nabi Muhammad membawa sebanyak kurang lebih 300 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dikomandai oleh paman beliau yaitu Hamzah, dan ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan para sahabat-sahabat lainnya. Dan ketika itu apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berperang melawan mereka? Yang lawannya itu melebihi daripada pasukan daripada Rasulullah SAW. Apa yang melebihi 1000 pasukan yang bertemu dengan 300 pasukan Nabi Muhammad, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah kurang lebih 300 orang tersebut. Karena apa? Karena Nabi Muhammad berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang mampu memporak-porandakan gabungan pasukan musuh dan lain-lain. Dan wangsurna alaihim, dan berikanlah kemenangan kepada kita. Itu doa Rasulullah SAW. Dapat kita kaitkan di dalam hadis ini, kekuasaan saat ini atau jihad yang kita lakukan ini, kamu anak-anakku, jihad bukan berarti berperang terus-menerus. Jihad sekarang ini adalah bagaimana cara kita mencerdaskan kalian semua, kalian memperoleh ilmu yang banyak, atau memperoleh ilmu dan kemudian diamalkan oleh kepada sesama, maka itu juga dinamakan jihad. Orang yang mencari ilmu dengan ikhlas, orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, itu juga dinamakan dengan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjalan pagi-pagi
mencari ilmu, berjalan dari rumahnya, jalan kaki dari rumahnya kurang lebih 40 kilo ataupun sekilo, maka setiap langkahnya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semua, dari pembelajaran bab sabar ini dapat kita simpulkan sabar itu adalah hak yang penting untuk kita, karena dengan sabar maka seseorang akan memperoleh apa yang kita inginkan. Seseorang akan memperoleh apa yang kita harapkan. Seseorang yang kita akan memperoleh apa yang kita dambahkan selama ini dengan kata kunci yaitu sabar. Di bab dulu diterangkan di bab yang pertama al-ikhlas. Orang yang ikhlas, kemudian disambung dengan Imam Nawawi dengan bab sabar ini berarti 2 kriteria. Yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, diajarkan tadi bab ikhlas dulu, kemudian bab sabar. Nanti kita akan membahas di bab selanjutnya yaitu babus sidqi, iki iku nerangake bab orang yang jujur, karena orang jujur juga penting. Di dalam hadis yang lalu juga kita mendapatkan ramalan dari Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan ada orang yang lebih mementingkan diri sendiri karena mereka tidak punya rasa sabar. Misalkan ada seseorang pengusaha yang sukses, mereka sudah sukses, mempunyai banyak usaha, tetapi tidak didasari dengan kesabaran, maka beda dengan orang yang meniti pekerjaan itu dengan sehari-hari, dengan keringatnya sendiri, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan mungkin dengan kejujuran, nanti akan memperoleh hikmah daripada hal kesabaran dan bab keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, mudah-mudahan dengan adanya pengajian online ini tidak membuat kalian jenuh, dan ada kabar gembira dari yang saya dengar bahwasanya pemerintah sudah memberikan izin untuk belajar tatap muka di bulan September maupun Oktober, dan kami sudah mempersiapkan pemberangkatan untuk anak-anak IBS Darul Ulum MAN 1 Kota Pekalongan, dan MAN 1 Kota Pekalongan juga akan melaksanakan pembelajaran. Menunggu hasil itu, maka jangan pantang semangat, tetap berusaha dan jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya di rumah, karena menjaga protokol kesehatan juga merupakan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena menjaga, memakai masker, menjaga kita, menjaga orang lain, itu juga merupakan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersabarlah, karena jihad kalau dengan sabar insya Allah akan menuai dengan keselamatan sesuai apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Allahumma munzilal kitab wa muji ishab wa hazimal ahzab ihzimhum wangsurna alaihim. Ini bisa dikategorikan di dalam COVID ini, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan. Hazimal ahzab, porak-porandakanlah musuh, pasukan musuh dalam artian kita sekarang ini adalah COVID-19 yang merupakan musuh daripada manusia atau cobaan dari manusia yang kita sangat memprihatinkan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya doa dari Rasulullah SAW ini memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan keselamatan kepada kita semua, dan memberikan kesabaran dan keikhlasan untuk kita menjalani hidup ini dengan tetap semangat. Sedikit mari kita tulis ya arti daripada hadis ini. Tadi belum sempat saya memberikan arti daripada ini. Silakan ditulis, nanti setelah ini kita tutup. Dari Abu Ibrahim, yaitu Abdullah bin Auf radhiyallahu anhum. Dari Abu Ibrahim, yaitu Abdullah, namanya aslinya adalah Abdullah bin
Abu Aufa radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pada suatu hari di waktu beliau itu bertemu dengan musuh. Beliau bertemu dengan musuh, beliau menantikannya sehingga matahari condong hendak terbenam. Berarti condong hampir terbenam berarti waktu asar ya, berarti ya, bukan waktu zuhur tapi waktu asar, atau guru saya mengatakan juga waktu zuhur. Beliau lalu berdiri yang dikatakan tadi faqala ya ayyuhan nas. Beliau berdiri di hadapan orang banyak, kemudian bersabda, ya ditulis, kemudian bersabda, titik 2 tanda petik, hai sekalian manusia, janganlah engkau semua mengharapkan bertemu dengan musuh, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan. Afiyata fa idza afiyah was'alullahil afiyah. Ya. Janganlah engkau dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Titik. Tetapi jikalau engkau semua bertemu dengan musuh itu, maka bersabarlah. Titik. Ketahuilah wa'lamu annal jannata tahta dhilal, berarti ketahuilah olehmu bahwasanya surga berada di bawah naungan pedang, dalam kurung jihad. Titik, tanda petik, tutup. Selanjutnya Nabi, selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Allah, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, titik koma, yang menjalankan awan, yang menghancur leburkan gabungan pasukan musuh, yang menghancur leburkan gabungan pasukan musuh, yang memporak-poranda, berarti berlarian, berarti ya memporak-porandakan musuh, dan berilah kita kemenangan atas mereka. Titik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kurung wallahu wabillahi taufik, dan dengan Allah itulah adanya pertolongan, dan dengan itulah Allah adanya pertolongan. Titik. Itu hadis, pengarti daripada hadis yang kalian maknani tadi. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa qawlu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Info yang tadi bahwasanya jangan bosan-bosan untuk mengaji. Kabar gembiranya nanti kita akan kabarkai tentang pemberangkatan ke madrasah atau ke IPS Darul Ulum. Itu ya kabar gembira dari wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.